Dan ketika saya dulu pertama kali ditunjuk oleh Bu Mega di istana, sebenarnya umur saya sama dengan Teddy Indra sama. Dan saya mengenal Teddy ini sudah cukup lama, kapasitas, kapabilitas. Dia juga dibandingkan dengan saya langsung bekerja untuk Presiden Megawati. Dia pernah bersama Pak Jokowi dan kemudian dengan Pak Prabowo. Sehingga pengalaman ini menjadi hal yang kuat bagi Teddy Indra untuk menjadi Seskap yang baru. Aspirasi. Jadi memang selalu pada setiap tempat persoalan paling mendasar itu pendataan untuk kartu lansia, Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, dan mungkin kadang-kadang juga untuk Jumantik dan Dasawisma. Sehingga dengan demikian itulah yang harus dilakukan perbaikan di awal kalau memang saya mendapatkan amanah itu. Dan saya yakin sekarang ini kan semuanya dipusatkan ke Rawabunga, terlalu jauh lah. Dari Kebonjuru orang harus pergi ke Rawabunga sampai sana. Udah memakan waktu 1,5-2 jam, antriannya panjang, nggak selesai, balik lagi, besok datang lagi. Sehingga dengan demikian kebijakannya akan kami rubah, diselesaikan di kecamatannya masing-masing. Dan saya yakin itu akan memotong waktu yang sangat banyak dan juga yang paling penting adalah ada orang di kecamatan yang bisa bertanggung jawab secara langsung terhadap pendataan itu. Tadi sudah mulai pakai jaring asmara juga ya Pak ya, nulis-nulis. Ya memang selain belanja masalah secara langsung yang saya lakukan, saya juga membuka diri kepada siapa aja yang ingin menyampaikan aspirasinya kami akan terima. Prosesnya gimana sih Pak dari warga yang menuliskan di jaring? Kan ada tulisannya, kemudian ada tempat PO Box dan sebagainya, dan biasanya karena kita juga punya jaringan sampai dengan RT RW, bahkan sampai anak ranting jadi di bawahnya, sehingga selalu ada yang akan mengkoleksi mengumpulkan itu. Mas Pram, kan ini kan nanti debat kedua selanjutnya ini kan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat begitu ya. Nah, apakah ada yang dipersiapkan untuk? Jadi saya sudah membaca persiapan untuk debat yang kedua yang akan diadakan pada tanggal 27 Oktober ini. Karena sebenarnya untuk debat kedua banyak hal yang sudah saya sampaikan ke ruang publik. Dengan demikian saya karena pengalaman panjang saya ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinet menyiapkan ini, mudah-mudahan saya tetap di luar kepala hafal. Nah kemudian tadi ada yang menarik Mas Pram yang terkait dengan Balai Rakyat. Iya. Itu seberapa serius Mas untuk? Sangat serius, karena semua tempat di Jakarta selalu punya ruang untuk sebenarnya dulu bisa jadi balai desa, balai pertemuan. Kami buat balai rakyat yang pengelolaannya nanti ditungguin oleh PPSU, pasukan Orange pada zaman Pak Ahok dulu, tetapi nggak boleh dengan kelurahan yang sama, kalau nggak males-malesan, harus dari tempat lain, supaya dipacu untuk itu. Ya. Mungkin satu lagi, ini minta keahlian Mas Pram lah, ilmu Mas Pram kan udah bertahun-tahun di Seskap, melihat Mayor Teddy dipilih menjadi sama Pak Prabowo itu gimana? Ya, jadi saya pertama memberikan apresiasi kepada Mayor Teddy, kepada Teddy Indra lah saya panggil, karena sebentar lagi akan menjadi Seskap yang baru. Dan ketika saya dulu pertama kali ditunjuk oleh Bu Mega di istana, sebenarnya umur saya sama dengan Teddy Indra sama. Dan saya mengenal Teddy ini sudah cukup lama, kapasitas, kapabilitas. Dia juga dibandingkan dengan saya langsung bekerja untuk Presiden Megawati. Dia pernah bersama Pak Jokowi dan kemudian dengan Pak Prabowo. Sehingga pengalaman ini menjadi hal yang kuat bagi Teddy Indra untuk menjadi Seskap yang baru. Dan juga saya tahu ketika dia sekolah di Amerika, dia termasuk salah satu mahasiswa untuk S2 yang terbaik. Terkait dengan kedudukan lembaganya Pak yang berada di bawah Mensesnek sekarang? Untuk itu saya tidak mau campur tangan karena itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Tetapi saya yakin Pak Teddy Indra, sekarang karena sudah jadi Seskap ya, Pak Teddy Indra ini pasti akan mampu untuk menjadi Seskap yang baik karena pengalaman dia 2 kali pernah memberikan support untuk Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Berarti sebenarnya itu di bawah Presiden ya? Ya kalau Sekap itu pasti di bawah Presiden karena memang heavy-nya di bawah Presiden dan pasti dia akan nempel ke Presiden. Mas, tapi melihat peraturannya kan saat ini belum ada untuk Saya nggak tahu. di bawah Mensesnek. Saya nggak tahu. Saya juga nggak mau ikut campur untuk itu karena itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo dengan menteri-menteri yang ada, sebagian besar menteri saya kenal pribadi, bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Ya. Terima kasih ya Pak. Oke. Jadi Ibu Mas Wani, terima kasih atas undangan dan juga Pak yang luar biasa dengan suara yang solid.
Beri tepuk tangan semuanya. Kalau saya akan mengangkat salah seorang dari juru kampanye saya udah punya juru kampanye paling top di tempat sini, tahu nggak siapa namanya? Ibu ini. Bu sini bu, sini bu. Bu sini bu, sini bu, sini bu. Ibu ini namanya siapa bu? Bu Keken. Dari tadi semangatnya luar biasa. Bahkan Bu RW lagi pidato pun dia bilang yang paling cantik, dia bilang enggak. Sampai habis. Ibu tahu pemerannya ada Sarah sama ada Zainab. Ibu lebih milih Sarah atau Zainab? Aduh, ya kayak gini nih saya jadi glowing, langsung kelepak gitu. Bener bu, milih saya bu? Oh iya, gantengan saya ya. Makasih bu, silakan bu, silakan. Salaman saya udah langsung tahu. Salah satu masalah di sini adalah kartu lansianya tidak dibagi dengan baik dan benar. Yang berhak mendapatkan tidak mendapatkan, yang tidak berhak malah mendapatkan. Makanya tadi saya sama ibu, saya tanya, bu usia berapa? Beliau bilang 60, nggak mungkin kalau ibu 60, baru 70 mungkin. Dan ibu juga belum mendapatkan. Maka untuk itu salah satu hal yang menjadi program saya yang paling utama adalah melakukan perbaikan semua data yang ada, termasuk KJP, Kartu Jakarta Pintar. Saya sudah tahu dari sini ke tengah sampai di sana tidak segera dilayani, antriannya panjang di pingpong kanan kiri, sampai sore kadang-kadang tidak terlayani. Untuk itu saudara-saudara sekalian, apa yang akan saya lakukan? Kalau saya jadi gubernur Jakarta, pengurusan kartu Jakarta Pintar nggak perlu jauh-jauh sampai dengan Rawabunga dan harus selesai di kecamatannya masing-masing. Jadi kalau di kecamatan di sini, kecamatannya apa bu? Kebonjeruk, maka harus selesai di Kebonjeruk. Bahkan nanti saya akan memikirkan apakah sampai dengan desanya, kelurahan aja sudah cukup, kita akan pikirkan. Tapi saya yakin per kecamatan akan kami selesaikan. Sehingga dengan demikian yang berhak menerima harus menerima. Karena dapat banyak sekali yang tidak dapat. Maka yang seperti itulah yang akan kami lakukan, perbaikan itu. Jadi kalau ditanya programnya apa, saya nggak akan. Kartu Jakarta Pintar, Dasawisma, Jumantik, ada nggak Jumantik di sini? Dasawisma? Jadi rata-rata persoalan di tiap kelurahan hampir sama. Bu RW kalau ditingkatkan insentifnya dari 2,5 menjadi 5 juta, mau nggak bu? Oh itu yang dituntut oleh Bu Ketua RW. Bu, akan kami 2 kalikan, tetapi laporannya kita bikin simpel bu. Nggak seperti sekarang harus membuat laporan pertanggungjawaban yang rumit, SPJ yang rumit. Nanti dibuat aja tanda tangan secara online bu, akan kami buat yang gampang. Tetapi pertanggungjawabannya juga harus jelas. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, RW tadi menjadi 5 juta, RT menjadi 2 kali 2 juta menjadi 4 juta. Jumantik menjadi 1 juta, karena Dasawisma juga menjadi 1 juta. Nggak diberikan penghargaan. Bahkan saya akan merubah PPSU. Dulu PPSU mau bekerja keras, yang penting bisa baca tulis. Begitu SLTA, rata-rata yang SLTA ini kan dibandingkan dengan yang bisa baca tulis kalah sebenarnya. Padahal PPSU itu yang dibutuhkan orang. Maka dengan demikian perubahan-perubahan itulah yang akan kami lakukan, termasuk di Kebonjeruk ini. Problem utama di lapangan itu terutama anak-anak kita jangan sampai terkena narkoba. Maka untuk itu kami akan pasang CCTV dari RT, RW dan semuanya tersambung kepada masyarakat sehingga bisa saling mengawasi. Kan saya nggak dapat langsung, yang saya mohon untuk bantuannya untuk Bapak nanti jadi gubernur, saya dukung, pasti saya dukung. Nah, itu aja.
Begitu mau mengurus, ibu pasti juga kebingungan mau ngurus di mana. Yang membagi harus dikontrol ke gubernur. Maka ini yang menjadi program utama saya nantinya. Bu Poni, mudah-mudahan kalau saya Saran. namanya Bu. Oh iya, maaf. Nama saya Nisa. Saya dari RT 3. Saya mau kasih saran nih Pak untuk para RT dan para RW kalau bisa diadain pangan murah juga Pak. Terus sama Jumantik juga. Jadi biar semuanya bisa ngerasain. Terus untuk Pak Kenneth sama soalnya ditutup Pak. Kalau bisa diusahain ya Pak ya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat jeruk atau di duri kepa ini nggak ada masalah ya. Tetapi saya menemukan di banyak tempat ketika orang mau mengawinkan anaknya atau kitanan atau mengawinkan anaknya kitanan ada tempat, karena inilah persoalan di bawah. Jadi Bu Nisa juga mau ya. Jadi Nama saya Ratnisa dari RT 16 RW 07. Saya mewakili saudara saya Pak yang sedang sakit. Ya. Mohon kiranya Bapak bisa membantu kursi roda Pak. Iya, sama tongkat Pak kalau bisa. maupun Pak Kenneth. Bu, belum diurus, kasih tahu kami Bu ya, tapi pasti Pak Charles sudah pasti. Oh, langsung. Bu, semoga cepat sehat Bu ya. Saudara-saudara sekalian, biar nggak ketutupan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jujur saya nggak tahu ternyata Pak Kenneth udah lebih cepat dari apa yang saya pikirkan. Saya untuk itu secara terima kasih mengucapkan kepada Pak Kenneth dan Pak Charles atas perhatiannya.